Ya, ini saya pikir data-data yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Google, ini saya sekedar refresh kembali saja, menyegarkan kembali, bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di awal tahun 2000-an, yakni proses perubahan akses terhadap informasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2007 itu proses belanja online atau e-dagang itu masih ada misalkan platform seperti ada Kaskus ya, kemudian yang cukup lama ada Bineka di situ. Itu cukup lama di situ. Kemudian kalau kita melihat Facebook saja belum berubah seperti sekarang, di tahun itu masih ada Friendster dan kebetulan saya ini termasuk generasi tentu saja bukan generasi BTS, tetapi generasi-generasi saya bilang yang masih merasakan bagaimana perpindahan dari analog menjadi digital. Saya pikir itu zaman-zaman yang kalau ada teman-teman Bapak Ibu di generasi 90-an yang harus kita hargain, karena ternyata generasi analog itu punya pengalaman yang berbeda dengan generasi digital. Tapi itulah yang menjadi tantangan menarik bagi kami, sebuah perusahaan lokal ya, kita 100% adalah domestik ya, nasional punya Indonesia yang selama 31 tahun berkecimpung dalam dunia logistik. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu bisa lihat ya, data yang saya pikir bisa juga cek di Google, WhatsApp, Instagram. Mungkin sekarang sudah TikTok yang cukup tinggi ya ketimbang Facebook. Ya, ini juga saya pikir Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa Indonesia ini adalah negara adidaya dalam proses pembelanja e-dagang. Nah, tapi saya akan berhenti sebentar di sini. Jadi di tahun 2007 itu ada fenomena menarik yang saya saksikan bersama-sama, kami saksikan bersama-sama, yakni kalau dulu Bapak Ibu melihat kami itu sebagai tempat kirim barang untuk customernya di mana atau buat keluarga kirim paket ya, caranya datang ke counter. Tetapi semenjak 2007-2008 ada perubahan yang cukup signifikan, yakni fenomena orang-orang yang menjadi entrepreneur. Apakah orang-orang ini punya pekerjaan tetap? Punya, Pak. Bukan mereka tidak punya pekerjaan, tapi mereka mau menyisihkan waktunya untuk membeli barang, waktu itu masih di Mangga 2 mungkin ya, lalu kemudian bersama-sama istrinya. Kalau beberapa kantor kami kadang-kala suka cukup padat di hari menjelang sore hari, kemudian apa yang terjadi? Fenomenanya mereka membungkus barang bersama timnya di depan kantor kami ya, di antara jam 6 sampai jam 10 malam untuk closing pengiriman hari itu. Tentu saja ini fenomena menarik yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita akhirnya mulai belajar bahwa ada interaksi baru dengan pelanggan ya. Pelanggan tidak hanya yang kirim barang untuk keluarga, tetapi kita mengenal sekarang dan mungkin sudah menjadi term kata yang sudah biasa saja, yakni ada buyer dan ada seller ya. Ada orang yang menjual barang dan kemudian ada orang nun jauh di sana menggunakan touch point baru, itu bisa menggunakan sosial media, marketplace untuk membeli barang daripada para penjual ini. Para penjual ini juga ada yang memiliki brand sendiri, ada juga yang hanya sebatas reseller. Kita perhatikan sekali tumbuhnya, sehingga di awal-awal 2007 kita akhirnya sangat aktif. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu yang masih bermain Kaskus ada namanya FJB ya Bapak Ibu ya, forum jual beli. Nah, kita cukup sempat bikin thread di sana. Itu jauh sebelum era dari marketplace yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah cukup kenal ya, seperti ada Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dan yang lainnya. Jadi ada fenomena itu. Nah, fenomena ini juga sekarang berubah lagi ya semenjak adanya pandemi. Jadi saya suka bilang fenomena itu terjadi di 2007-2008. Kemudian 10 tahun atau 12 tahun kemudian ada fenomena pandemi sekarang. Fenomena pandemi ini saya nggak akan menjelaskan lagi, ya, Bapak Ibu bisa baca, tetapi ya saya melihat adalah ada dua ya. Orang cenderung tinggal di rumah atau work from home, kemudian ada ketakutan untuk menerima sesuatu dari luar, itu adalah perubahan-perubahan, kemudian orang sangat menjadi atau dipaksa untuk bergantung dengan online, dan yang terakhir adalah orang mempunyai sisi empati dari lebih. Nah, ini juga merupakan sebuah titik baru. Jadi selama hampir 3 dekade, kami sebenarnya bergerak di 98 mungkin Bapak Ibu ingat ya, ada krisis juga cukup besar di situ. Mungkin sebagian ada yang sudah lahir, sebagian ada yang belum. Tetapi akhirnya JNE di tahun 98 melakukan pembukaan keagenan. Persis 10 tahun kemudian terjadi krisis lagi, ya kan? Kita akhirnya mulai sangat merubah cara kita berkomunikasi dan fokus terhadap pengembangan UKM, karena kita melihat ternyata UKM ini tidak bisa dianggap remeh, mereka menjadi tulang punggung ekonomi bangsa sekarang. Dan benar, setelah 10 tahun kemudian, ya 10-12 tahun kemudian, ya tahun ini kita bisa lihat banyak sekali UKM yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian terjadi krisis lagi. Jadi kita selalu melihat bahwa krisis adalah sebuah kesempatan dari kami untuk melakukan proses transformasi,
khususnya tema hari ini yakni transformasi digital. Nah, tetapi kesimpulannya sebenarnya dalam landscape sederhananya ada 3 sektor yang saling mempengaruhi tumbuhnya kelas menengah, kesempatan belanja yang lebih besar, kemudian aksesabilitas. Jadi dengan adanya revolusi digital, telco lebih baik, maka orang-orang di kota kedua, kita suka bilang tiring kedua, tiring ketiga, orang-orang di wilayah timur Indonesia itu punya kesempatan akses untuk belanja melalui merchant platform seperti yang mungkin sekarang sudah banyak Bapak Ibu kenal. Tentu ada kami sebagai logistik dan teman-teman kami yang sekarang bergabung dalam asosiasi yang namanya Asperindo. Kemudian ada ini juga yang saya pikir sejak 5-7 tahun yang silam juga cukup merevolusi proses pembayaran, yakni payment gateway. Biarpun kalau kita melihat sekarang COD ya dalam term yang kita gunakan dalam proses bisnis kami tetap tumbuh ya, karena kalau kita lihat aksesabilitas masyarakat Indonesia terhadap banking itu juga belum terlalu besar, sehingga masih banyak orang yang menggunakan COD. Biarpun dalam case COD sebenarnya nanti kita akan bisa bahas dalam session terpisah, itu memang menjadi peluang juga ya, dispute terhadap perusahaan merchant platform, dan tentu saja kami sebagai pelaku logistik. Nah, ini yang kita lakukan ya, karena pada akhirnya apakah ini sebuah peluang, betul, tetapi peluang itu akhirnya menciptakan sebuah tantangan yang sebenarnya wajar dalam dunia logistik, adalah peningkatan capacity dan capability yang sangat cepat sekali. Jadi kalau kita Bapak Ibu karyawan, saya masuk mungkin tahun 2007 di JNE sekitar 2.000 orang nasional. Per hari ini jumlah karyawan kami sudah mau mencapai 60.000 orang. Jumlah kiriman mungkin dulu baru 80.000 per hari ini ya, satu hari itu bisa angka 1,7 sampai sekitar 2 juta paket. Apalagi ini menjelang Lebaran, bisa dipastikan minggu ini merupakan minggu yang paling padat. Nanti minggu berikutnya biasanya cenderung ada penurun sampai pada hari raya. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan ya, mulai dari perbaikan bisnis proses, yang melakukan training, perbaikan mobile device, infrastructure kita perbaikin, fintech juga tentu saja kita perbaikin, kemudian sales marketing ya, ada penggunaan big data yang tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya, kemudian sales application, social media analytics, dan yang lain-lainnya. Bahkan kita juga menggunakan cyber troops, artinya karyawan kami sebagai bagian dari strategi sales marketing di internal. Tapi kalau ditanya, Pak Eri, apa yang paling sulit dalam proses melakukan digital transformasi? Kalau mungkin beli alatnya itu gampang, Bapak Ibu, installment-nya gampang. Yang paling challenging itu sebenarnya justru adalah SDM dan people. Bagaimana merubah mindset. Jadi ketika kita bicara digital transformasi, itu bukan hanya kita bicara social media analytics, yes, that's one thing saya bilang. Tetapi bagaimana menciptakan orang atau kurir, misalkan kalau dalam strata yang paling terdepan dari kami yang bertemu dengan customer, bagaimana mereka terbiasa yang sama sekali tidak menggunakan device, akhirnya sekarang wajib menggunakan device, wajib memfoto. Itu sebuah proses yang sekarang sudah lancar tentu saja, tetapi kalau saya flashback sedikit, 5-7 tahun silam itu cukup penuh tantangan ya, bagaimana membiasakan penggunaan device. Jadi mindset ini adalah tantangan tersendiri dan jadi PR tentu saja di human capital dalam proses perekrutan per hari ini. Sehingga kalau digambarkan sebenarnya ini adalah landscape ekosistem yang kita bangun per hari ini ya. Jadi JNE mungkin Bapak Ibu mengetahui kita hanya tempat kirim barang, ada counternya atau bisa di pick up, betul itu tentu saja. Tetapi kami juga sebenarnya menyediakan layanan jasa untuk bagaimana sharing informasi, sharing kepada capacity lewat fulfillment dan warehousing. Jadi kita mempunyai sebuah layanan yang kita berikan kepada enterprise e-commerce, tentu saja nama-namanya sudah dikenal, tetapi kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali UKM-UKM yang berjualan secara mandiri via sosial media, seperti ada via Facebook, WhatsApp, ya kemudian dia membuat web store sendiri, dan itu kita layani dalam proses memberikan informasi proses logistik atau supply chain-nya. Dan tentu saja ini yang paling menarik ya, kita sudah mulai juga belajar membuat smart warehouse selama 5-7 tahun ke belakang. Jadi semua proses pengiriman tidak harus dilakukan dari origin city. Misalkan contoh ada UKM dari Papua, dia cukup tinggi, misalkan demand-nya untuk wilayah Jawa, mereka bisa menggunakan gudang-gudang kita yang terintegrasi untuk melakukan monitoring warehouse management system melalui device. Nah, ini layanan-layanan yang kita tentu saja berubah sekali dari ketika saya bergabung di tahun 2007 silam ya. Kemudian pick up Android, ada delivery, dan sekarang mungkin per hari ini kita punya sebuah layanan
kurir untuk fast food namanya Rocket, itu juga menarik, baru kita luncurkan setahun yang silam. Jadi tentu saja kesempatan kali ini pasca pandemi, saya melihat ada sebuah peluang baru dalam bisnis logistik, tidak hanya soal paket, tetapi juga bicara frozen food, fresh food. Dan dari data kami melihat digital transformasi atau data digital atau pembicaraan big data atau apapun itu di Indonesia itu selalu mengarah pada makanan, pada lifestyle, pada tempat wisata. Sehingga kami sebagai organisasi sekarang sangat fokus sekali bagaimana JNE Fulfillment dapat juga menyerap barang-barang UKM, petani-petani, bahkan barang-barang olahan dari wilayah-wilayah terpencil. Itu yang kami lakukan dengan beberapa partner hari ini. Ya, ini salah satunya. Ini yang akan kita luncurkan mungkin per tahun ini, sebuah layanan di dekat Soekarno-Hatta, ukurannya sekitar 40.000 meter, ini otomatis. Dan ini adalah menjadi mega hub kita yang akan kita buat di Soekarno-Hatta, selain nanti ada beberapa kota lainnya. Karena sekarang Bapak Ibu informasinya sebenarnya dari 100% barang yang beredar di Indonesia, barang keluar dan barang masuk itu sekitar 60-70% itu terjadi di Jabodetabek, di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek sampai di daerah Bandung. Jadi di daerah sanalah yang paling cukup banyak terjadi, sehingga fasilitas ini dibutuhkan, dan fasilitas ini juga terkoneksi sampai device yang terjadi di kurir, bahkan di tempat petugas counter yang ada di depan, sehingga mereka bisa tahu apabila terjadi kendala dalam proses pengiriman atau tiba-tiba ada bencana alam, force majeure yang terjadi di destinasi, semuanya bisa saling terinformasi dengan lebih jelas. Ya, ini yang tadi saya bilang, e-fulfillment ya. Jadi dari cabang kita, per hari ini kita punya sekitar 8.000 cabang, 8.000 network di Indonesia, hampir di kota besar. Sekarang kita akan lengkapi dengan e-fulfillment. Terima kasih juga kepada kebijakan pemerintah ya, yang sangat mengkoneksikan jalan tol dari mulai Sumatera sampai ke Jawa, karena proses infrastruktur itu menjadi bagian yang sangat mendorong pertumbuhan bisnis kami juga. Saya ambil contoh misalkan ketika belum ada jembatan Suramadu, ketika sesudah ada jembatan Suramadu, itu kos pengiriman tuh kita bisa tekan sampai 50-60%. Sehingga sebenarnya adanya konektivitas yang baik itu sangat membantu tumbuhnya. Bapak Ibu jangan lupa bahwa kos logistik untuk Indonesia itu masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, bahkan di negara Asia sekalipun. Kita masih sekitar 20% daripada nilai barang. Jadi itu sebenarnya sangat tidak kompetitif, tetapi kita harus maklumin karena potensi geografi kita atau challenging geografi kita tidak bisa disamakan dengan China yang hampir 100% adalah daratan, atau dengan Thailand misalkan yang dari Bapak bisa nyetir dari Chiang Mai sampai ke wilayah Surat Patani dengan nyetir saja, atau misalkan yang hanya level kota seperti Singapura. Kita sebenarnya yang paling mirip itu sebenarnya dengan Filipina ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Filipina, maka Filipina di bagian utara itu lebih develop secara infrastruktur ketimbang Filipina di bagian selatan. Kalau kita ngelihat Indonesia, maka yang terkoneksi sebenarnya Bapak Ibu bisa nyetir dari Banda Aceh sampai yang paling jauh bisa sampai Kupang. Tetapi kalau untuk daerah Ambon, apalagi daerah Papua, itu saya pikir merupakan sebuah PR besar ya, tentu bukan hanya dari kami, ya PR besar Indonesia, bagaimana mengkoneksikan Indonesia agar kembali lagi ya barang-barang potensi kreatif, barang-barang UKM itu bisa tidak hanya menjadi jagoan lokal di kotanya masing-masing.